Gadis ini sedang bermain pasir. Tiba-tiba boneka gadis kecil itu tersedot ke dalam pasir. Awalnya, dia tidak banyak berpikir. Sampai di pasir sesuatu yang aneh bergerak. Gadis itu baru merasa ada sesuatu tidak biasa. Tapi monster itu melesat ke arahnya. Dia hanya bisa terus mundur. Tapi monster itu tetap mengejar dan tidak melepaskannya. Kakinya tiba-tiba tenggelam ke dalam pasir. Gadis kecil itu buru-buru memanggil kakaknya untuk datang. Tapi anehnya, monster tidak menyakiti gadis kecil. Hanya ingin merampok sepatu gadis kecil itu. Tapi monster itu masih belum pergi. Merayap ke arahnya lagi. Kakaknya melihat itu dengan cepat naik ke atas batu. Hanya menghindari pengejaran. Kemudian monster itu berubah arah lagi. Berlari ke arah saudaranya lagi. Untungnya, Ronald dengan cepat berguling dan mengelak. Masalahnya, monster sepertinya tidak tertarik padanya. Yang menyeret ransel Ronald ke pasir. Tapi tidak lama. Monster itu memuntahkan ranselnya. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Ronald tiba-tiba memperhatikan. Kabel headphone dicuri oleh monster. Dia buru-buru berdiri. Jalankan untuk menarik kabel headset. Di bawah tarikan dua orang. Kaki monster ditarik keluar. Hal ini membuat keduanya semakin bersemangat. Gunakan semua kekuatannya untuk menarik monster itu keluar ke pasir. Kemudian segera tekankan monster itu di tanah. Baru sekarang mereka melihat wujud asli monster itu. Ternyata itu adalah monyet yang berbulu dan bertelinga panjang. Apalagi ini bukan hewan biasa. Itu juga bisa berbahasa Cina. Itu menipu anak-anak itu ada seorang gadis cantik di belakang. Luangkan waktu mereka melihat ke belakang. Buru-buru mengubah dan bersembunyi di dalam pasir. Tapi dia lupa bahwa kawat itu masih ada di kakinya. Apalagi ditarik oleh Ronald. Lihat tidak, jalan lain. Itu hanya harus mengatakan bahwa itu dewa monyet. Bisa buat harapan apapun menjadi nyata. Yang tidak pasti adalah bahwa satu hari hanya satu cita-cita yang bisa terpenuhi. Para anak setengah percayanya. Jadi, Ronald berbicara omong kosong. Ingin menjadi pendaki gunung. Hasilnya baru saja selesai. Tubuhnya tiba-tiba membengkak. Kemudian itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Akan meledak. Tapi itu seperti mengoper balon kempes ke bentuk lama. Mereka dengan benci melihat si monyet itu. Selesai dalam 1 detik. Si adik seperti Spider-Man. Cepat mendaki lereng gunung. Selain itu, terlihat lebih ringan daripada berjalan di tanah. Tapi mereka tidak tahu. Harapan akan hilang saat matahari terbenam. Saat Ronald mengetahuinya. Terjebak di setengah lereng gunung. Untungnya, Rim berlari ke puncak gunung. Gunakan tali untuk menariknya ke atas. Sampai keesokan paginya. Anak-anak datang ke si monyet itu. Menggunakan pelat besi sebagai hadiah. Untuk memenuhi keinginan anak-anak. Anak-anak ingin memiliki kemampuan terbang Superman. Hasilnya baru saja berakhir. Mereka segera melayang di udara. Tapi Rim tidak tahu cara terbang. Untungnya, di bawah komando Ronald. Secara bertahap dikibaskan dengan hati-hati. Anak-anak dengan gembira melupakan langit di udara. Dan melayang di atas laut. Tapi anak-anak tidak tahu. Setiap tindakannya. Ada seorang pria yang mengetahui semuanya. Tapi dia sudah mencari si monyet selama bertahun-tahun. Melihat anak-anak terbang bebas di langit. Mengetahui segera hal ini dimungkinkan dengan keinginan. Ke hari berikutnya. Anak-anak mencari si monyet lagi. Katakan itu untuk kembali ke 100 tahun yang lalu. Lihat nenek moyang mereka seperti apa. Bos monyet tidak menolak. Mulai memenuhi keinginan mereka. Mengedipkan satu mata. Anak-anak kembali 100 tahun yang lalu. Tapi orang asing itu tiba-tiba muncul. Peternakan berpikir bahwa anak-anak itu adalah pencuri. Ingin menangkap mereka. Anak-anak langsung berhamburan. Tapi Rim tersandung batang dan jatuh ke tanah. Dikunci di gudang oleh pemilik kebun. Dan bilang dia keluarkan barang yang dicurinya. Rim segera menjelaskan.
Dia datang dari 100 tahun kemudian. Tapi bagaimana si pemilik bisa percayanya? Tidak ada cara lain. Gadis kecil itu harus mengeluarkan ponselnya untuk membuktikannya. Tapi si petani melihat anak ayam dalam ponselnya. Langsung diancam setengah mati. Kira bahwa Rim adalah seorang penyihir. Mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Pada saat Rim tidak tahu harus berbuat apa. Dinding batu tiba-tiba dirobohkan. Kakak dan adik menemukan waktu yang tepat. Dan mereka juga memiliki kekuatan super. Adik baru saja mendorong. Si petani itu diterbangkan sejauh 60 meter. Kemudian kedua tangan diangkat. Ujung pistolnya bengkok seperti gagang payung. Si petani berlari ketakutan. Tapi Rin tidak mau melepaskannya. Gunakan matanya untuk menembakkan percikan api gila ke pantatnya. Tapi dengan kekuatan super terlalu banyak. Membingungkan waktu dan ruang di sini. Setiap orang memiliki sihir. Rim merasa bahwa situasinya tidak baik. Berburu-buru untuk kembali ke kesadaran dunia. Tapi dengan terkejut menemukan. Sebuah ekskavator sedang menggali pasir. Ternyata pria berjanggut ini ingin menangkap si monyet. Si monyet ketika tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ditangkap dengan cepat. Lihat tubuh si monyet membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu memenuhi lemari kaca. Setelah itu, tubuh terus mengembang. Kotak kristal itu segera pecah. Tapi saat seperti ini, itu semua karena ia harus membuat keinginan untuk orang-orang. Kumis mengatakan keinginan pertamanya. Dia ingin memiliki emas tak terhitung. Hasilnya baru saja berakhir. Koin emas mulai berjatuhan dari lantai atas. Ini membuat pria berjanggut sangat bersemangat. Kemudian emas seperti banjir. Mulai bergulir tanpa henti. Sama sekali tidak ada niat untuk berhenti. Anak-anak itu membawa si monyet itu melarikan diri. Sampai pria berjanggut itu ingat. Kedua kaki tersangkut di emas, sama sekali tidak bergerak. Emas dicurahkan tanpa henti seperti air. Pria berjanggut itu tenggelam dalam belokan emas. Tetapi emas terus meningkat. Memecahkan kaca jendela dan tumpah keluar. Untungnya, matahari terbenam datang membuat keinginan itu hilang. Pria berjanggut tidak dimakamkan. Tapi dia hanya menghela nafas lega. Atapnya tiba-tiba retak. Orang jahat akhirnya harus dihukum. Tapi si monyet saat menggunakan sihir terlalu banyak. Sekarang masih koma. Tidak peduli apa yang anak-anak panggil. Juga tidak bergerakan apapun. Adik perempuan memikir si monyet lapar. Kemudian masukkan pasir ke dalam sepatu ke dalam mulutnya. Tapi sama sekali tidak terduga. Si monyet bangun dengan cara yang aneh. Para anak yang bersemangat saling berpelukan. Karena mereka tidak ingin monyet besar itu terluka lagi. Mereka bawa si monyet masuk ke dalam mobil. Bawanya ke pantai berpasir lain. Setelah monyet datang ke pasir, si monyet seperti sangat gembira. Tanpa disadari, bergulung-gulung di pasir. Untuk terima kasih telah menyelamatkannya. Si monyet memutuskan untuk membuat permintaan mereka. Tapi tak terduga. Kali ini keinginan anak-anak. Sekali lagi tidak untuk mereka. Tapi mereka berharap si monyet menjaga dirinya dengan baik. Tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Si monyet selesai mendengarkan, berterima kasih padanya. Ini adalah pertama dalam hidupnya. Menerima kesayangan dari manusia. Cerita berakhir di sini. Ini seperti mengabulkan permintaan. Apa yang paling Anda inginkan? Ikuti aku ke dunia film.